tim pewartaan itu sangat penting supaya banyak orang semakin mengenal Kristus. Tentu bukan hanya masalah pengajaran, tetapi lebih pada keteladanan hidup harian dalam kebersamaan, dan tim pelayanan inilah yang menjadi pelayan yang mempersiapkan nanti melaksanakan dalam paguyuban. Maka yang namanya pewartaan itu sangat erat kaitannya dengan paguyuban. 1. Theodorus Yohanes Saputra. 2. Elizabeth Elsa Putri Biasa. Tim pelayanan paduan suara, pemazmur dan pemusik, Maria Tiaspaluti. Selamat berjumpa kembali dengan Konten TV. Kami Konten TV yang akan selalu mewartakan kabar sukacita atas pewartaan dari iman Katolik, di mana hari ini wilayah Santo Aloysius Nijorjo mengadakan pelantikan kepengurusan wilayah hari ini tadi dengan sangat meriah. Semoga kedepannya semakin baik dan semakin maju. Dan kita tidak lupa ucapkan terima kasih kepada pengurus yang lama dan ketua wilayah yang lama, di mana telah melaksanakan acara estafet kepemimpinan ini dengan sangat baik dan meriah. Semoga pengurus yang baru ini semakin semangat bekerja di ladang Tuhan. Mari kita ikuti, pemirsa. Sambil menyalakan lilin dan suruh pasangan suami istri itu berdua Maria berdoa tiga. Lalu tahun keempat dia punya omongan lagi. Dia malah bingung. Lalu ketemu romonya. Romo, kami sudah punya anak 4. Bagaimana cara menghentikannya? Karena nanti kalau tahun ke-5 punya lagi, sampai tahun ke-10 punya anak, terus kan anak kami sejinak dong. Lalu romonya menyatakan demikian. Bagaimana dulu waktu kamu berdoa mengucapkan terima kasih, dan persembahan diri ucapan terima kasih itu bentuknya adalah bersedia menjadi pengurus lingkungan dan wilayah. Spesial Gua Maria Nijogiri. Kalau sedang selama itu disebut Bethlehem Van Java. Bethlehem Van Java itu lahirnya umat Katolik di Jawa Tengah Yogyakarta itu adalah di Sendangsono. Gua Maria Nijo adalah Bethlehem Van Gunung Kidul.
Lahirnya umat Katolik di Gunung Kidul itu berasal dari sini loh. Ini kan menjadi tempat yang sangat bersejarah ya. Maka oleh keuskupan itu dinyatakan sebagai tempat ziarah resmi. Dan di Jogja itu hanya ada beberapa yang mempunyai tempat ziarah resmi. Tidak semua paroki mempunyai tempat ziarah resmi. Sebetulnya kan menurut teritorial itu Gua Maria Trigris itu kan termasuk wilayah paroki Bandung kan itu. Masa satu paroki punya 2 tempat ziarah resmi. Lalu karena sudah lama yang mengelola adalah Wonosari, maka kita percayakan kepada Wonosari. Tetapi kembali ke sini, tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah, tempat di mana banyak merasa terkabul doa-doanya. Edum juga, karena di atasnya ada pohon munggurnya itu kan membuat edum. Kata orang dari penyelidik kepercayaan sementara orang, kalau orang ingin mendapatkan jodoh, itu ziarah ke Gua Maria Sendangsono. Kita teman-teman pemuda yang belum punya jodoh ziarah sana. Kalau ingin lancar rezekinya, ziarah ke Gua Maria Terpesona. Kalau ingin tentram hidupnya, ziarah ke Gua Maria Hijau. Jangan tentram hidup di sini. Ya. Maka dari itu Bunda Maria memang sebagai pribadi yang membawa kita kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara kasih di dalam Kristus. Sekarang tiba saatnya saudara pelantikan dan pemberkatan pengurus wilayah Santo Aloysius Gonzaga Wijoyo Paroki Santo Yesus Bandung. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang akan dilantik sebagai anggota pengurus wilayah Santo Aloysius Gonzaga Wijoyo nanti setelah dipanggil namanya dimohon untuk berdiri. Pengurus wilayah Santo, susunan pengurus, kemudian kita bacakan tim-tim kerja. Tim pelayanan perayaan dan kerja. 1. Theodorus Yohanes Saputra. 2. Elizabeth Elsa Putri Biasa. Tim pelayanan paduan suara, pemazmur dan pemusik Maria Tias Paluti. Tim pelayanan parlamentar Anastasia Sri Pamujiningsih, Anastasia Eka Susana, Alusia Pasti. Umat di wilayah Wijoyo ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang telah menyediakan diri untuk berkenan menjadi pengurus di wilayah dan lingkungan di Wijoyo ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih atas nama gereja, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat yang telah memilih dan mengusulkan pengurus dan anggota pengurus wilayah Wijoyo. Dahulu menanyakan kesanggupan dan kesediaan dengan semua sanggup dan bersedia menerima dan mengemban tugas dan tanggung jawab ini dengan ikhlas, rendah hati, tekun dan penuh pengorbanan atas semangat pelayanan guna membangun dan mengembangkan umat Allah di wilayah Wijoyo pada khususnya dan paroki Santo Yusuf pada umumnya. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari sanggup dan bersedia hidup dan berkarya berdasarkan sabda Tuhan, ataupun berdoa hidup pantas sebagai umat Allah menjadi teladan bagi jemaat dan dalam hal keutamaan dan rela menyediakan waktu yang cukup untuk melayani umat? Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari sanggup dan bersedia meningkatkan wawasan dan keterampilan, tetapi mengadakan pertemuan rukun dan guyup serta membangun kerjasama dengan pengurus serta paroki dan seluruh umat?
kesetiaan dan kesanggupan para calon dalam menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Mari kita mohon berkat Allah bagi pengurus di lingkungan dan wilayah ini. Ya Allah, Bapa yang mengetahui pikiran dan hati manusia pada hari ini, Bapak Tanto sebagai ketua wilayah yang baru kami menyerahkan dokumen kepengurusan di wilayah Jerujo ini. Semoga Bapak senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pelayanan bersama dengan pengurus yang baru ini. Sesuai dengan pedoman dasar pelayanan pastoral kalau bisa untuk menuju ke pendopo, jangan pulang dulu. Kita Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Selamat malam Bapak Yohanes Widodo ya, dan Bapak Ignatius Sunarto. Iya, ini Walusius Sunarto ya. Ini untuk pengurus baru ya. Jadi ini dari Kontem TV. Kontem TV ini bergerak tentang pewartaan iman Katolik. Ketua wilayah yang lama untuk memberikan pesan kepada pengurus gereja yang baru ini, untuk khususnya di Nyijurejo ini, Pak Widodo. Oke, ya. Kalau dalam kepengurusan wilayah atau ke dalam kegerejaan itu seperti yang diungkapkan Romo itu kan sinode, berjalan bersama. Jadi istilahnya pengurus itu bekerja sama. Oleh karena itu kepengurusan yang lama mungkin kerjasamanya kurang begitu kompak. Harapan kami kepada pengurus baru nanti supaya lebih dikompakkan, dikuatkan, supaya nanti perjalanan gereja kita Santo Aloysius Indonesia bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Dan kita lihat tadi pengurus-pengurus baru itu kelihatan semangat. Semoga dipompa oleh homili dari Romo itu nanti bisa bekerja dengan baik. Begitu. Iya. Oke, ini mudah-mudahan membuat motivasi buat yang baru ya. Jadi supaya ada kesinambungan mengenai kepengurusan dan tujuannya adalah arah gereja yang kedepannya. Terus mungkin harapan Bapak Sunarto untuk kedepannya ini. Ya, terima kasih.
menurut saya pribadi menjadi pengurus wilayah yang jelas itu ketua wilayah itu bagi saya bukanlah suatu beban, bukanlah suatu tantangan. Ini semoga menjadi berkah bagi saya untuk berbagi berkah kepada seluruh umat. Maka visi dan misi saya sebenarnya adalah kalau periode yang kemarin pengurus lama itu sudah bagus, sudah meningkat. Iya. Nah, untuk periode 2022-2024 ini semoga menjadi lebih meningkat lagi, terutama dalam hal iman, menjadi dewasa, lebih meningkat lagi dalam beribadah, lebih meningkat lagi agar umat semakin terlibat. Oke. Ya, oke. Selamat. Iya, Terima sip. kasih. Selanjutkan Sukses. Semoga kompak ya, semakin kompak ya. Iya. Oke, selamat Pak Nato. Ya, sip. Matur nuwun. Ya. Ya. Untuk memotivasi iman. Tentang pewartaan ya. Nggih. Kita itu supaya yang mengalami keselamatan bukan hanya kita yang sudah beriman kepada Kristus, tetapi juga yang lain pun juga mengalami keselamatan. Oleh karena itu tim pewartaan itu sangat penting supaya banyak orang semakin mengenal Kristus. Tentu bukan hanya masalah pengajaran, tetapi lebih pada keteladanan hidup harian dalam kebersamaan, dan tim pelayanan inilah yang menjadi pelayan yang mempersiapkan nanti melaksanakan dalam paguyuban. Maka yang namanya pewartaan itu sangat erat kaitannya dengan paguyuban. Dalam paguyuban itulah masyarakat akan melihat bagaimana kualitas hidup Kristiani, dan mereka kalau melihat dan tertarik, nah situlah pewartaan akan sangat efektif. Maka pewartaan bukan hanya masalah kata-kata mengajar, tetapi paguyuban, keteladanan hidup ini akan menjadi bagian penting dalam pewartaan. Gitu dulu. Oke, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.